Halo semua, Alfian di sini. Selamat datang kembali di Beras Belajar Ras. Di episode kali ini kita akan membuat program Hello World tapi menggunakan Cargo. Jadi kita kenalan dulu Cargo itu apa. Cargo itu merupakan build system dan package manager untuk project Ras kita. Dan ini bisa mempermudah kita dalam mengelola suatu project Ras dan mengelola dependensi atau library yang kita gunain di dalam suatu project, dan juga bisa mempermudah proses operasional kita selama proses development, seperti menjalankan suatu project, mengcompile suatu project, nge-build, testing, dan lain sebagainya. Untuk membuat project dengan Cargo itu kita bisa menggunakan perintah cargo new dan diikuti dengan nama projectnya. Setelah kita menggunakan Cargo new untuk membuat suatu project RAS, nanti akan tergenerate suatu project yang kurang lebih strukturnya seperti ini. Terdapat folder src yang berisikan source code kita dalam bahasa pemrograman RAS, dan ada juga cargo.toml yang merupakan suatu konfigurasi dari project RAS kita nanti. Oke, kita langsung aja nyoba ngebuat project menggunakan Cargo. Sini kita akan buka Visual Studio Code dulu dan membuka terminal. Di terminalnya kita ketikkan saja Cargo new dengan nama project Hello Cargo. Dan setelah kebuat projectnya nanti bakalan ada direktori yang kayak tadi, src dan toml. Tuh, oke, kita bahas toml dulu. Toml ini merupakan sebuah konfigurasi dari suatu project yang berbasis Cargo. Di dalamnya itu ada package dan dependencies. Package ini yang berisikan deklarasi dari konfigurasi dari sebuah project, dan dependencies ini isinya daftar-daftar dependensi ke package-package yang kita gunain di dalam suatu project yang berbasis Cargo. Lanjut, untuk nge-build suatu project Cargo itu kita bisa langsung saja menggunakan perintah cargo build, dan maka nanti akan di build si projectnya yang akan menghasilkan sebuah executable file yang akan kita execute kemudian untuk ngerunning si projectnya. Oke, langsung kita coba saja nge-build project dan ngerunningnya. Kita masuk dulu ke direktori Hello Cargo, terus kita jalanin cargo buildnya. Setelah kita jalanin, maka nanti akan terdapat generated file dan folder, nanti bakalan ada di target.debug ini, dan ada executable-nya yang bernama Hello Cargo ini. Untuk ngerunnya kita bisa langsung saja execute dengan seperti ini dan keluar hello world-nya. Tapi kalau misalnya kita melakukan cargo build dan mengexecute si binary file-nya, itu lumayan menyusahkan kita, apalagi kalau kita selama proses development kan bakalan sering ngerunning si projectnya tersebut. Dan untuk mengatasi itu, daripada kita melakukan build dan mengexecute si binary file-nya, kita bisa menggunakan perintah cargo run. Nah, kurang lebih seperti ini perintahnya. Oke, dan kita langsung coba saja seperti apa ngerunning di terminal. Oke, kita balik lagi ke Visual Studio Code dan kita jalanin si cargo run, dan hasilnya sama seperti yang di atas, cuman bedanya kita cuman melakukan sekali perintah aja, dia udah nge-build dan ngerunning si target debug Hello Cargo-nya. Dan kadang pada proses development kita perlu melakukan checking terhadap source code kita, apakah source code kita bisa benar-benar tercompile atau tidak. Dan untuk melakukan checkingnya kita bisa menggunakan cargo check saja instead of cargo build. Kenapa? Karena kalau misalnya kita menggunakan cargo build, dia bakalan nge-produce suatu executable file tadi, sedangkan kalau kita menggunakan cargo check itu kita nggak nge-produce suatu
executable file. Jadi harusnya lebih cepat untuk melakukan cargo check instead of menggunakan cargo build. Oke, kita langsung saja cobain cargo check. Kita ke Visual Studio Code dulu, kita delete si generated foldernya, yaitu target ini kita delete dulu. Oke, kita delete dulu. Sip, setelah kita delete, kita ke terminal untuk ngejalanin si cargo check. Setelah dijalanin, maka dia akan ngegenerate si target tadi. Dan ini yang membedakan, kalau kita cek, dia itu nggak ada yang executable file yang ke generate sama dia. Jadi kurang lebih seperti itu, dan kita bisa sudahi dulu untuk episode kali ini. Sampai jumpa di episode berikutnya. Terima kasih.